lucu mah kamari jika nu perang dagang kan pasti topi kampanye Trump teh made in China. Kan lucunya. Ini kan absurdnya Amerika ya, maksud saya tuh Amerika tuh bermuka dua. Globalisasi, ide kebebasan itu kan berasal dari mereka. Hambatan perang dagang itu, jadi negara itu tidak boleh ada hambatan dalam transaksi ekonomi. Itu kan ide-idenya kapitalis mereka iya, kan. Betul. Kok tiba-tiba sekarang dagangan sebebas-bebasnya mereka menutup sendiri idenya, menganggap itu ketidakadilan globalisasi itu, padahal itu idenya mereka sendiri. Gitu kan. Gitu. Jadi hal yang aneh, paradoks gitu kan ya. Mereka sendiri yang mengungkapkan ide, tapi di sisi lain mereka sendiri merasa terzalimi dengan idenya gitu kan. Aneh gitu kan. Harus diakui 90% perekonomian dunia itu masih dikuasai oleh dolar. Amerika masih punya superpower sangat besar di sana. Walaupun ada BRICS, itu kan hanya jadi kumpulan negara-negara yang bersepakat dalam satu hal gitu kan ya gitu. Di kita juga punya ASEAN itu kan ya. Ada juga gitu kan. Jadi tapi ketika alat transaksi yang masih menggunakan dolar gitu, Amerika masih akan kuat di sana. Jadi dolar itu salah satu alat politik yang sangat kuat bagi Amerika. Kecuali seluruh negara bersepakat tidak menggunakan dolar, kembali ke dinar. Nah, bisa jadi habis tuh Amerika ya. Habis. Upami ekonomi kan sanes ilmu nujum ya. Tapi ada histori atau perkembangan yang menyebabkan suatu negara itu bisa diprediksi bangkrut atau enggak. Dan setiap dampak ekonomi itu kan sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu mulai dari kasual, nilai tukar, gitu kan, daya beli masyarakat gitu. Secara teoritis mungkin hitungan angka-angka, tapi dampak terbesar kan di masyarakat sudah terasa. Itu diprediksi oleh ahli-ahli ekonomi yang awalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kan di setnya di 5% ya. Iya, awalnya. Betul. Tapi pasca kebijakan Trump tadi itu ada koreksi dari Bank Dunia juga. Indonesia itu akan terdapat sekitar 4 sampai 4,5% pertumbuhan ekonomi. Artinya pertumbuhan ekonomi kan turun. Sehingga ekonomi itu, kalau kita bicara ekonomi, tanda-tanda ekonomi itu sudah bisa diprediksi dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah, kan seperti PHK. Kenapa terjadi banyak PHK? Kan tanda-tandanya gampang. Satu, ketika pemerintah banyak membuka keran impor barang dari Cina masuk. Industri kan tidak bersaing. Upami industri tidak bersaing, apa yang terjadi? Iya, produksinya. Iya, produksi berkurang, PHK masalah gitu kan. Nah, itu kan hukum ekonomi gitu kan. Terus misalnya rupiah gitu ya. Rupiah itu kan dari pelantikan pertama Prabowo dugi ke ayeuna itu turunnya sekitar 8%. Turun katanya sekitar 8%. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Gitu ya. Faktor internal kebijakan ekonomi. Misal contoh ketika Prabowo melakukan kebijakan ekonomi dan antara. Respon pasar gimana? Nge-hold dulu ya atau gimana ya? Tidak menyambut baik gitu kan. Gitu. Kenapa? Banyak regulasi di Indonesia itu yang bermasalah. Gitu. Investasi kita tuh harus kita akui, kita kalah dari Vietnam ini. Kalah jauh pisan. Banyak pabrik-pabrik dipindah ke Vietnam. Gitu ya. Gitu. Sehingga ketika ada dan antara, pasar tidak merespon dengan baik. Apalagi ditambah dengan tarif resiprokal kemarin Trump. Itu kan terbit bebas. Rupiah itu kan terbit bebas, hampir menyentuh angka 17.000 ya. Katanya hari minggu keseberapa gitu ya, pernah 17 walaupun turun lagi ke 16.8 ya. Ini kan berputar di 16.7, 16.8 gitu. Nah, itu jadi tanda-tanda ekonomi itu sebenarnya sudah bisa diprediksi, dilihat dari kebijakan pemerintah dan bagaimana respon pasar. Ekonomi itu kan dari dua kata ya, oikos dan nomos gitu kan. Ilmu berkaitan dengan rumah tangga. Iya. Jadi ekonomi itu ilmu mengatur rumah tangga, gitu kan. Rumah tangga itu kan mengatur gitu kan sirkulasi uang dan sirkulasi barang dan jasa. Gitu. Pertanyaannya pertama gitu kan ya. Siapa yang memproduksi barang dan jasa? Produsen. Produsen. Apakah di dalam negeri bisa memenuhi semua produksi? Nah, upami tidak bisa memenuhi produksi, kemana orang meserna? Ke luar negeri. Ke luar negeri. Impor. Impor. Upami impor ngangkina naon?
Dolar. Mal mungkin nggak rupiah. Nah, mungkin ngangge rupiah gitu kan. Nukeran rupiah di Vietnam teu payu. Bener. Asli. Gitu karena dolar berharga. itu mata uang internasional Ya. gitu. Sehingga kalau ada yang mengatakan udah dolar naik kurang mah terpengaruh, banyak gitu pengaruh. Coba tinggal hampir berapa persen bahan baku itu kita masih ketergantungan Di luar. Impor. gitu bahan baku teh. Sehingga Ketika ketika beras oke diimpornya. Aduh. termasuk hutang luar negeri semua pakai dolar. Oh iya Ya. benar. Ketika dolar naik otomatis apa? Harga bahan baku naik. Naik. Berarti hutang juga nominalnya jadi naik dong. Naik. Bunga hutang naik nggak? Bunganya naik. Kan? Gitu. Sehingga kebutuhan ekonomi kan kita ekonomi itu pasti ada interaksi, ada penjual, ada pembeli. Ketika penjual di dalam negeri tidak mampu ketika produsen di dalam negeri tidak mampu memenuhi kapasitas kebutuhan produksinya kita, otomatis kan kita harus beli dari luar. Nah, beli dari luar apa yang disepakati oleh seluruh dunia untuk alat pembayaran. Dolar. Gitu. Maka kalau dia mengatakan dolar naik nggak pengaruh, pengaruhnya besar. Gitu. Nah, jadi pertanyaan, Hah? dolar teh sebenarnya kan ada yang lebih tinggi dari dolar. Iya. Pound sterling misalnya. Kenapa pound sterling Lebih tidak tinggi dari menguasai? sterling ada di Apa? Darna Oman. Apa ya? Oh iya. Iya. Ada ya? Yang emas. Ada lebih tinggi. Maksudnya pertanyaannya, kenapa yang lebih tinggi dari dolar tapi tidak menguasai itu, tidak pengaruh gitu? Ya. Jadi tidak dipakai. Gitu. Pertanyaannya diakui nggak sebagai alat pembayaran oleh seluruh dunia? Kalau dolar meskipun di bawah pound sterling Iya. tetap diakui. Tetap diakui karena ini mah kebijakan politik. Gitu. Karena Amerika sebagai negara superpower adidaya, apalagi setelah perjanjian Bretton Woods dulu kan ya, Ya. semuanya itu beralih. Pertama setelah perang dunia pertama ya, perang dunia pertama yang menjadi pemenang siapa? Inggris. Amerika. Sehingga Inggris semuanya berhutang ke Amerika dan mereka menetapkan dolar sebagai alat pembayaran. Dulu di Bretton Woods itu dolar masih disampingkan dengan emas. $1 tuh saya kalau nggak salah tuh 3,5 troy ounce emasnya. Pas zamannya Margaret Thatcher sama Ronald Reagan terjadi inflasi parah namanya Great Depression yang pertama. Gitu. Itu resesi paling besar, gitu. Resesi yang paling menghancurkan umat manusia dulu tahun 1930, 24 sampai 30. Nah, ketika itu kebijakan dari Ronald Reagan dan Margaret Thatcher di Inggris adalah melepaskan seluruh nilai dolar dan mata uang itu dari emas. Sehingga yang kita kenal sekarang namanya kurs mengambang. Jadi kurs itu dari permintaan dan penawaran mata uang. Nah, pertanyaannya mata uang siapa yang diakui oleh dunia? Yang dia punya power untuk diakui oleh seluruh dunia. Amerika, karena Amerika ketika itu sebagai pemenang perang di Perang Dunia Pertama. Gitu. Hancur ya, kekhilafan juga hancur kan di Perang Dunia Pertama. Inggris krisis hebat karena mempunyai perang yang sangat besar. Amerika ketika itu menjadi negara yang besar gitu, sehingga akhirnya dolar diakui sebagai alat pembayaran transaksi. Nah, ayeuna dolar. Jadi ngaruh pisan Ngaruh saja. ke semua seluruh negara ya. Iya, gitu. Coba Benar. berapa persen transaksi yang menggunakan rupiah? Ya kalau di Indonesia mah banyak. Iya, kalau bisa gini, Indonesia dagang sama Vietnam, pakai naon? Ke dolar. Pakai dolar. Tapi rupiah mah teu payu, saya ya. nukeran rupiah di Vietnam teu payu. Tong di PT apa? Uang apa? Tong di Vietnam di Laos we nukeran rupiah teu payu. Payunya tidak berharga. Sehingga kalau dia mengatakan kurs dolar naik kita baik-baik saja, gitu kan? Ya mungkin ada yang mengatakan, oh kan kalau kurs dolar naik kalau kita ekspor, gitu kan, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Gitu kan. Pertanyaannya kan ekspor terbesar Indonesia sekarang ke Amerika kan, sama kedua ke Cina, gitu kan? Gitu. Nah, Amerika menetapkan tarif resiprokal, ya, dinaikin tarif Indonesia Jadi tuh biaya ekspor kita semakin mahal. semakin mahal gitu. Nah, ketika biaya ekspor semakin mahal, maka harga jual di Amerika kan naik. Ketika naik harga jual di sana kan Peminatnya otomatis juga konsumsi turun. Otomatis ekspor Indonesia pun akan turun. Jadi pertama pasar itu kan ada beberapa ya. Ada pasar real, ada pasar moneter. Pasar moneternya dibagi tilu gitu kan. Yang pertama pasar barang dan jasa, lalu ada pasar uang, ya pasar uang valuta asing, falas, dan yang berikutnya pasar saham, gitu kan ya, gitu. Nah,
tipikal orang yang ada di pasar moneter ini, karena moneter ini paling banyak dibanding real ya, itu ada dua. Dia sebagai investor murni, yang kedua itu dia sebagai spekulan. Beda. Spekulan tuh gini ya, spekulan itu orang yang menginvestasikan uang yang hanya ingin mendapatkan capital gain. Capital gain itu kelebihan dari jual beli. Ya, gitu. Sehingga dia berspekulasi dari transaksi tersebut gitu kan. Gitu. Nah, sebagian besar di pasar moneter itu mereka adalah spekulan. Gitu. Nah, pertanyaannya kan beberapa tahun ini Amerika itu kan menaikkan suku bunga. Ya. Ketika Amerika menaikkan suku bunga, otomatis yang tadinya orang menyimpan uang di negara-negara lain, ya kan, ketika COVID kan suku bunganya turun pisan kan ya. Nah, pasca COVID suku bunga dinaikkan oleh The Fed sekitar 4,5 sampai 5,5% ya. Untuk imbal bagi hasil obligasinya pun yang 10 tahun juga cukup tinggi, sehingga para investor itu kan mereka kan juga memperhitungkan risiko. Mereka kan nggak mau kehilangan uang atau keuntungan, otomatis dibanding kurang nyimpan di negara yang tidak pasti ekonominya. Mending kurang nyimpan di negara di pasti ekonomi. Nah, dilepaslah di pasar Indonesia, uangnya ngalir ke Amerika. Sekarang Amerika itu salah. Itu pertama, kebijakan The Fed ketika itu menaikkan tingkat suku bunga, sehingga uang yang tadinya mengalir ke negara-negara berkembang balik deh ke Amerika. Balik deh gitu kan, karena tetap lebih menguntungkan kan nyimpen di Amerika. Ekonominya secara stabilitas ekonominya lebih baik dibandingkan negara-negara yang berkembang, termasuk negara Indonesia gitu. Nah, yang berikutnya kan ketika ada kebijakan resiprokal dari Trump ini, muncul ketidakpastian ekonomi. Nah, menurut orang sebagai pembisnis ya, ekonomi itu pasti akan mencari negara-negara yang sudah pasti ekonominya. Ya kan? Gitu. Negara yang sudah pasti ekonominya, maka duit lagi balik ke Amerika, karena menganggap ya udah menginvestasi di dolar sekalian. Gitu kan, nilai rupiah terus turun, dolar terus naik, sehingga para spekulan yang tadi main di pasar emerging market Indonesia nya melepas surat-surat berharga di Indonesia, melepas obligasi di Indonesia, balik ke Amerika. Lain nama kan segala teh ke Amerikanya. Sedangkan Amerika sendiri ekonominya lagi turun banget kan. Terus hutang Amerika tuh gede banget. Hutang ke Cina berapa? Oh, Amerika oke, gede hutangnya. Gede hutang Amerika. Bisa. Iya. Terutama ke Cina. Betul. Tapi sekarang ada negara yang nggak punya hutang nggak sih? Ada. Ada ya. Brunei. Ada beberapa negara mandiri ya. Cuman secara kekuatan ekonomi ya maksudnya tidak begitu diperhitungkan. Nggak semandiri. Mandiri sih mandiri lah ya. Cuman kalau untuk hitungan dunia tuh jangan terang tinggi. Ya betul. Terus ada negara yang orang kaya-kaya itu negara apa sih namanya, yang mobil mewah, Qatar, Dubai, Qatar ya. Itu juga ekonominya kan bagus, biasa ya. Iya. Yang pertama gitu kan, kenapa seluruhnya Amerika itu adalah konsumsi terbesar barang dan jasa. 18,6 triliun dolar gitu ya. Asalnya dari Amerika. Enggak, yang itu mengkonsumsi. Jadi masyarakat dunia, negara itu yang paling bisa mengkonsumsi itu Amerika. Di 18,6 triliun. Gitu. Dan yang kedua Cina 12,4. Saya lupa ketiga tempat itu India itu berapa. Nilai jauh di 4. Sehingga Amerika itu menjadi pusat ekspor seluruh dunia. Karena masyarakatnya sangat konsumtif. Itu yang pertama. Termasuk kan Indonesia aja surplus dagang itu kan dengan Amerika sekitar 30. Indonesia tuh yang menyebabkan Amerika tuh defisit neraca perdagangan Amerika tuh 800 juta US dollar. Defisit perdagangan paling terbesar ke Cina, Indonesia tuh ke-12. Indonesia tuh ke-12 yang menyumbangkan defisit perdagangan terbesar. Dan Amerika itu adalah pusat dari seluruh dunia untuk mengekspor barangnya. Karena tingkat konsumsi masyarakatnya itu paling tinggi. Jadi Indonesia ini lebih besar impor dari Amerika. Iya, kita surplus perdagangan sekarang Amerika mah. Surplus perdagangan. Masih izin jual beli jeung Amerika untung Indonesia deh. Iya, 31 miliaran gitu. Iya. Oh, 900 miliar Amerika tuh defisit perdagangan. US dollarnya. Dolar. Aduh, kurang itu nih. Mudah-mudahan sakumaha. Dan paling tertinggi Cina, makanya kenapa Trump memberikan kebijakan itu sekarang sampai 200% ya kan. Walaupun resiprokal ini ditunda 80 hari, tapi ke Cina enggak.
Ya. Gitu, karena defisit perdagangannya sangat besar dan Trump mengatakan perdagangannya nggak adil. Barang-barang Amerika ke Indonesia dikenakan tarif tinggi, gitu kan ya. Sedangkan barang Indonesia ke Amerika, ya kan, cuma 3%. Gitu. 3%, sedangkan beberapa barang Amerika yang masuk ke Indonesia tuh tarifnya ada di atas 30%. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan kata Trump itu ini nggak adil. Padahal kan benten ya, negara berkembang dengan negara baju gitu kan. Gitu. Nah, jadi kenapa seluruh Indonesia Amerika itu negara maju. Indonesia itu berkembang. Ya, negara berkembang. Baru berkembang. Tapi hutang Gitu. Ya, hutang oke berkembang. Membengkak. Gitu. Jadi kalau pertanyaan kenapa Amerika? Ya. Karena Amerika itu pusat konsumsi barang dan jasa. Gitu. Yang Cina nuka 2, Indonesia juga kan, walaupun dengan Cina setahu saya defisit. Dengan Cina itu bisa hutang. Gitu. Jadi defisit itu antara ekspor dan impor masih besar impor di Cina. Gitu. Dibandingkan ekspornya Indonesia. Sedangkan dengan Amerika surplus kita itu. Lalu cuma kamari jika nu perang dagang kan, pasti topi kampanye Trump made in China. Kan lucunya. Lomba impor di Cina nya Amerika. Benar. Jadi mereka menikmati harga-harga murah. Nah, efeknya apa? Industri manufakturnya Amerika tidak berkembang. Jadi banyak perusahaan Amerika yang memindahkan pabrik-pabrik itu ke Cina, ke Vietnam, ke Meksiko. Tiga negara itu agak besar, Kanada dan gitu. Sehingga menurut Trump itu pantas Kanada agak kencang juga kemarin ya. Karena industrinya pindah banyak ke Meksiko, termasuk juga ke India, ke Cina, sehingga manufakturnya nggak terlalu berkembang. Kalau manufaktur nggak terlalu berkembang, tingkat penyerapan tenaga kerja berkurang, benar nggak? Betul. Kan manufaktur mah padat karya. Nah, itu padat karya jeung padat modal. Gitu. Makanya Trump itu salah satunya menerapkan kebijakan resiprokal itu adalah agar industri manufaktur itu balik deh. Ketika menerapkan pajak tarif tinggi dari Cina, otomatis kan harga barangnya sama. Yang mending sekali orang ngajuin di Amerika kan sakit. Oke, barang harganya. Nah, ini janji kampanye Trump, American First ya. Gitu. Ya termasuk juga Indonesia kan, manufaktur Indonesia langsung turun banget tuh ketika apalagi kebijakan resiprokal. Jadi Indonesia mah industri sepatu, alas kaki itu cukup bagus. Ya soalnya kemarin teh Ayo bilang ya dolar naik, IHSG nyungsep, negara tetap aman, beras aman, warga desa aman katanya gitu, tetap bisa makan katanya. Ternyata semengerikan ini. Yang paling mengerikan itu adalah stagflasi. Kebijakan kemarin mah inflasi jeung deflasi. Enak stagflasi. Stag teh berarti stagnan. Dari dua kata, stagnan dan inflasi. Stagnan dalam pertumbuhan karena kan World Bank itu memprediksi pertumbuhan dunia itu turun 1%. Seluruh dunia turun 1% dan inflasi naik. Gitu. Jadi pertumbuhan stagnan, inflasi naik, gitu kan ya, nggak ada pertumbuhan tapi inflasi naik. Apa yang akan terjadi? Kekhawatirannya itu adalah terjadi ketika tahun 1924 sampai 1930 yang kita sebut dengan Great Depresiasi yang pertama. Depresiasi yang paling besar yang pertama. Gitu. Kalau dibuka kan sejarahnya itu sangat miris gitu ya. Jadi depresi pertama, kekhawatiran itu adalah menyebabkan Great Depresiasi yang pertama. Karena pertemuannya jadi stagflasi. Berarti kan udah benar-benar diprediksi banget. Iya, itu kan World Bank sudah memprediksi, makanya ancang-ancang dari negara itu untuk menghindari stagflasi itu seperti apa gitu. Nah, ini kembali ke kebijakan pemerintah, ada yang memproteksi dirinya, ada yang menegosiasi gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi kekhawatiran dari ketidakpastian ekonomi ini gitu kan, itu adalah munculnya stagflasi yang berujung kepada resesi besar seperti itu. Seperti tahun 1924 kalau dibaca sejarah gimana itu. Berapa juta umat yang meninggal akibat itu, kelaparan massal di mana-mana kayak gitu. Industri hancur dan Great Depresiasi itu kan terselamatkan karena
Perang Dunia ketika itu ada satu ekonom namanya Keynesian, John Maynard Keynes, yang mengatakan negara harus campur tangan gitu dalam sektor fiskal gitu kan. Negara membelanjakan APBN-nya itu untuk hal-hal yang bersifat pada karya tadi. Tadi perbantukan di pabrik, akhirnya masyarakat punya penghasilan lagi, keluar dari jurang resesi tadi. Dan perang dunia juga kan mempengaruhi resesi tadi karena banyak industri berat gitu kan, industri militer yang membutuhkan banyak orang gitu kan, mereka diserap di industri tersebut sehingga industri itu berkembang, ada penghasilan, bisa membeli lagi barang. Kekhawatiran itu dan kembali kepada resesi besar 2 sekarang itu. Gitu. Ada prediksi kapan gitu? Nah itu kalau tidak ada kalau kebijakan ini dibiarkan terus menerus oleh ini kan ekonom di Amerika pun terpecah gitu. Jadi gini, ini kan absurdnya Amerika ya, maksud saya itu Amerika tuh bermuka 2. Globalisasi, ide kebebasan itu kan berasal dari mereka. Hambatan perang dagang itu, jadi negara itu tidak boleh ada hambatan dalam transaksi ekonomi, itu kan ide-idenya kapitalis mereka kan. Betul. Kok tiba-tiba sekarang dagangan sebebas-bebasnya mereka menutup sendiri idenya, menganggap itu ketidakadilan globalisasi itu, padahal itu idenya mereka sendiri. Gitu kan. Gitu. Jadi hal yang aneh, paradoks gitu kan ya, mereka sendiri yang mengungkapkan ide, tapi di sisi lain mereka sendiri merasa terzalimi dengan idenya gitu. Aneh gitu kan. Gitu. Padahal kan Trump itu kan antitesis dari ide globalisasi kan, hambatan. Jadi tarif resiprokal itu berarti antitesis dari globalisasi yang tidak ada hambatan ekonomi di dalamnya, termasuk hambatan tadi. Kan aneh gitu kan ya. Mereka yang menciptakan ide dan akhirnya mereka merasa terzalimi dengan ide mereka sendiri kan, gitu kan ya. Terjebak ide sorangan. Iya lah, namun ide buatan manusia gitu. Dia udah bikin aturan nih, kok ternyata merugikan kita nih, ganti gitu kan. Kurang aja ya. Sudah ganti ya aturan buatan manusia mah. Iya gitu. Itu rupiah IHSG ternyata sangat mempengaruhi banget dengan kehidupan kita yang ya meskipun transaksi kita sama penjual cilok itu pakai uang receh gitu ya, tapi kan produksi ciloknya di bahan bakunya kan gitu meningkat juga. Ya benar, ekonomi Amerika tuh gambaran tadi ya kayak gelembung sabun gede gitu kan, cuman sekalinya tertusuk kecil aja meledaknya semuanya tuh habis gitu. Wah, kayak terlihat super ya ekonomi Amerika itu terlihat benar-benar superior di dunia itu. Negara-negara juga kemarin kalau bahasa Trump tuh banyak negara-negara yang menjilat pantat Amerika itu. Itu paling konyol lah, Indonesia juga termasuk dong gitu kan. Terus akhirnya kan Indonesia juga ada negosiasi. Nah, saya agak nggak ngerti tuh, negosiasi tapi malah jadi mahal. Negosiasi negosiasi tuh ngirim siapa sih? Airlangga sih yang konferensi persnya itu malah jadi ada kenaikan 10%. Terus dengan banyak syarat itu loh. Nah, itu gimana tuh? Iya. Kalau lihat ini tarif resiprokal Trump itu kan, jadi negara tuh tipenya ada 3 ya kalau lihat. Satu yang melawan, Cina tadi. Cina. Betul-betul sangat melawan ya. Kanada itu kan baru verbal. Tapi kalau Cina langsung membalas dengan tarif. Uni Eropa juga baru verbal, walaupun juga akan ingin membalas dengan tarif gitu kan. Termasuk juga beberapa Jepang, negara lain ingin memberikan perhitungan gitu kan ya. Tapi yang betul-betul melawan tuh cuma Cina. Gitu. Korut enggak? Korut kayak kan tidak terlalu terdampak gitu. Beda cerita kayak ekonomi nama. Terus yang kedua yang mendiamkan kayak Meksiko dan lain-lain, nggak negosiasi, menerima ya kan. Yang ketiga itu negosiasi, ini paling besar gitu kan, hampir 80% negosiasi. Termasuk kan negosiasi Indonesia tuh yang akan membuka keran impor sebesar-besarnya. Gitu. Oh iya. Benar, yang dari presiden itu akan membuka keran impor, dan itu efek besarnya nanti adalah mematikan industri lokal. Orang itu akan beralih dari yang tadinya pemilik industri menjadi pedagang ujungnya. Mending orang impor jual gitu. Udah jadi pedagang pure. Jadi bukan lagi
yang memproduksi barang dasar. Oh, berarti rantai distribusi penjualan tuh udah nggak ada. Udah, jadi kan selama ini pemerintah mengatakan selalu hilirisasi ekonomi kan. Iya. Hilirisasi itu kan berarti kan kita mempersiapkan produksi dan lain-lainnya. Jadi kita itu mengimpor bukan bahan mentah, tapi sudah menjadi produk Indonesia gitu. sudah menjadi barang jadi gitu kan. Nah, jadi akhirnya paradoks antara kebijakan janji kampanye gitu kan dengan kebijakan itu seolah tidak nggak nyambung gitu kan ya. Betul. Konsepnya hilirisasi tapi membuka keran impor yang akan mematikan industri-industri lokal terutama UMKM gitu kan. Dan pedagang besar pun dibanding saya buka pabrik mending saya jadi pedagang. Jadi importir kan. Iya. Importir jual langsung ke end user gitu ya. Langsung ke end user. Cuman kita nggak punya ketahanan ekonomi nanti ke depannya. Akan bergantung ke impor luar. Barang-barang luar gitu ya. Kan berarti gak usah produksi ya. Gak usah produksi. Itu kan akhirnya bisnis gitu ya. Produksi harus sewa karyawan, harus bayar karyawan, sewa tempat, investasi di mesin gitu kan. Mending orang impor barang jadi. Regulasi pajak dan sebagainya. Can premanisme gitu kan. Izinnya gitu. Luar biasa. Ya udah mending instan aja dapat barang jadi jual, dapat barang jadi jual. Jualan menjadi pedagang gitu, bukan pebisnis ya. Gitu. Benar-benar sisi Indonesia memang dari kampanye tuh wapresnya ya yang sering ngomong tentang hilirisasi. Sering banget tuh tentang tambang ya kuncinya hilirisasi gitu. Tentang apa kuncinya hilirisasi. Ternyata tetap aja impor gitu kan. Ketika impor makin banyak ya nggak ada bahasa hilirisasi. Nah sikap Indonesia sendiri kan kayak berdiri di banyak kaki nih ke Amerika mangut-mangut gitu ya, ke Cina mangut-mangut gitu, atau ke taruhlah kalau saya lihat ya sekarang itu kayak ada dolar sama BRIC udah mulai kepecah tuh. Nah Indonesia tuh kan ada di dua kaki itu, nyari muka di sini pasti itu faktor kepentingan kan. Apakah itu tuh tarif Trump itu ada dampaknya karena Indonesia gabung BRIC atau enggak? Ya, jadi salah satu analis dari ekonomi itu bahwa tarif Trump ini akan menyebabkan polarisasi. Jadi akan muncul kayak fakta-fakta ya, kayak nanti ada BRICS, ada lagi fakta misalnya kalau Indonesia kan punya ASEAN Free Trade Area gitu kan ya, dia akan memunculkan polarisasi fakta-fakta ekonomi itu gitu. Tapi walaupun seperti itu ya, walaupun memunculkan fakta-fakta atau golongan-golongan ekonomi itu nantinya, tapi yang menjadi kepastian itu adalah transaksi dolar itu masih di atas 90%. Jadi mata uang lain belum bisa menggantikan. Ya. Gitu. Mau dengan BRICS ya, antara BRICS dengan misalnya menggunakan standarisasi yuan, walaupun yuan juga sedang mengalami perkembangan ya, mereka menciptakan sistem yang memudahkan transaksi menggunakan yuan, tapi harus diakui 90% perekonomian dunia itu masih dikuasai oleh dolar. Amerika masih punya superpower sangat besar di sana. Walaupun ada BRICS, itu kan hanya jadi kumpulan negara-negara yang bersepakat dalam satu hal gitu kan ya, gitu. Di kita juga punya ASEAN itu kan ya. Ada juga gitu kan. Jadi tapi ketika alat transaksi yang masih menggunakan dolar gitu, Amerika masih akan kuat di sana. Kayak gitu. Tetap kuat. Kalaupun hutangnya gede tetap aja kuat. Iya. Hutang gede cetak uang lagi kan? Digunakan oleh semua negara. Semua negara menyimpan dolar sehingga inflasi terkendali. Gimana cara narik dolarnya? Kasih suku bunga tinggi, dolar kembali ke mereka, hancurkan lagi, stabil ekonominya. Gitu aja terus ya. Iya gitu. Karena ini yang kita sebut nanti dengan politik mata uangnya mereka, gitu. Jadi dolar itu salah satu alat politik yang sangat kuat bagi Amerika. Kecuali seluruh negara bersepakat tidak menggunakan dolar, kembali ke dinar. Nah, bisa jadi habis tuh Amerika ya. Habis. Padahal nanti kertas gitu. Kertas karena kepercayaan. Betul. Sistemnya kepercayaan. Gitu. Tapi kepercayaan ada karena politik. Nggak mungkin. Kenapa orang itu percaya? Karena ada hegemoni politik di dalamnya. Nah, itu yang jadi kuncinya gitu. Ya. Benar. Ya di tengah resesi kayak gini kan taruhlah
berarti kan benar-benar berpengaruh nih adanya tarif Trump, adanya dolar makin tinggi. Selain kita PHK di Indonesia lah ya, resesi juga mungkin akan hadir lagi di tengah-tengah kita. Apakah ada kaitannya dengan kemarin rame-rame orang nyari emas? Ya. Gitu. Itu karena apa? Ya. Apakah karena emas tuh ya stabil bahkan cenderung naik? Atau karena apa? Tiba-tiba melesat gitu tinggi. Iya. Tapi Mas yang mana dulu? Mas Soim atau Mas Orang Cihideung teh namanya Mas Soim mah. Iya. Jadi begini, kalau dalam investasi seseorang pasti akan memilih sesuatu yang bisa melindungi nilai asetnya, betul nggak? Iya. Ya, coba baca berita ya, orang-orang kaya di Indonesia itu sedang mengalihkan asetnya. Apa aja? Sekarang ya? Iya, ke luar negeri. Satu bentuknya dolar. Ke uang dolar, Pak. Iya. Yang kedua membeli properti. Maksudnya itu beli dolar berarti. Iya, beli dolar. Dilikuidkan dalam bentuk dalam bentuk dolar. dolar, menukarkan uangnya dalam bentuk dolar. Nanti bakal naik ya terus. Iya, karena kan dolar mah Lagi fluktuasinya ya sekarang cenderung lebih kuat itu kan ya dengan mata uang yang lain gitu. Walaupun ada beberapa yang juga dia mengalami penurunan, cuman dibandingkan turunnya rupiah itu kan lebih besar. Rupiah itu turunnya sampai 8% gitu kan. Gitu dari semenjak Prabowo dilantik itu sampai sekarang itu turunnya sekitar 8% rupiah. Nah, aset itu kan turun 8%. Apa yang bisa melindungi aset naiknya sampai 8%? Di rupiah kan nggak mungkin. Maka beli ke dolar. Yang kedua, mereka mengalihkan ke dalam pembelian aset-aset properti di luar negeri. Baik itu menggunakan perusahaan cangkang, jadi mereka buat perusahaan sana sehingga perusahaan itu membeli. Ya. Kayak gitu ya. Lalu berikutnya apa? Ya orang sesuatu hal yang bisa melindungi nilai karena sifat kelangkaannya itu emas. Gitu. Iya Seluruh dunia bersepakat emas itu barang berharga atau enggak? Semuanya Sepakat, ya kan? Karena dia sepakat dan sifatnya langka, maka nilainya terjaga. Nggak bisa dicetak kayak uang kan, nggak bisa cetak sembarangan. Dia harus menggali dulu, ada biaya eksplorasi dan lain-lain, sehingga nilai emas itu akan tetap stabil. Dan kalau kita lihat emas itu adalah nilai lindung yang paling stabil sepanjang masa. Gitu. Makanya kenapa dinar itu menggunakan emas, dirham menggunakan perak, karena nilai nominal dan nilai intrinsiknya itu hampir sama. Nggak kayak uang kertas kan? Oh iya. Coba uang kertas berapa biaya produksinya? 650 perak. Dolar berapa? Oh iya gitu. 650 perak. Iya, dolar itu cuma 25 sen. 25 sen. 25 sen dicap 100 tek nilai di coba. Berapa bedanya? Cuma dicap doang iya, ya. Kan cap 100 dan orang percaya trust. Karena ada undang-undang yang melindungi, ya kan? Ada regulasi. Iya, ada regulasinya. Makanya ekonomi dengan politik kan bisa dipisahkan. Ekonomi, politik, hukum itu instrumen yang sangat berkaitan. Gitu. Tapi kalau emas cetak dinar 4,25, coba nilai nominal, nilai intrinsiknya sama atau enggak? Sama. Gitu. Makanya emas itu adalah nilai lindung aset yang paling stabil. Ketika terjadi krisis pasti ujungnya ke emas, betul nggak? Iya sih. So, dan itu disepakati oleh seluruh dunia. Siapa yang tidak menyepakati bahwa emas itu adalah barang berharga yang sangat stabil sangat stabil kayak gitu. Makanya kenapa kemarin terjadi FOMO gitu kan ya? Iya benar. Orang kan gini kok kalau hukum pasar ketika permintaan naik lalu barangnya langka maka akan terjadi kenaikan harga barang kan biasa itu hukum ekonomi aja. Makanya emas menjadi naik sama kayak dulu kan yang waktu saya ceritakan kenapa minyak dulu naik karena para spekulan yang tadi mainnya di industri properti ketika tahun 2007 itu terjadi subprime mortgage gitu kan mereka memindahkan asetnya ke minyak. Permintaan minyak tinggi produksi terbatas naiklah harga minyak ya kayak gitu. Makanya ya wajar kalau FOMO dan memang sepanjang masa emas itu adalah nilai lindung aset yang terbaik ya kan ya selain tanah, cuman bedanya kan tanah sama emas itu apa liquidnya emas mah gampang dilikuidkan datang ke Pegadaian gitu. Lamun seketika bisa ke toko emas langsung ya kan tanah mah saya dijual gitu. Bedanya kayak gitu dan memang yang menarik itu sekarang itu di data itu katanya banyak orang-orang kaya itu salah satu kripto loh sekarang. Kripto naik karena dianggap bisa menstabilkan nilai asetnya kan naik terus gitu kan gitu. Kripto walaupun kan dalam Islam pandangannya sudah jelas gitu kan ya. Gitu masih gorornya masih kripto tuh transaksi yang goror gitu kan yang tidak jelas gitu kan.
Kayak gitu. Tapi salah satu investasi orang kaya itu ada kenaikan 10% itu yaitu di kripto. Kripto. Iya. Gitu. Cuman kalau kita lihat gitu kan ya, luar biasanya aturan Islam itu kan. Karena kan ekonomi kapitalis ya, saya sebut ekonomi kapitalis ya, itu sangat rentan. Mereka itu memberikan kemakmuran sangat luar biasa. Coba lihat kekayaan alam, ke gemerlapnya dunia gitu kan ya, pembangunan infrastruktur yang sangat masif dan lain-lain. Tapi mereka menyimpan satu hal yang sangat rentan gitu kan ya. Gitu. Mereka itu tidak tahan banting. Mereka tuh mudah pecah. Karena sistem buatan mereka itu adalah sistem yang sangat terbatas. Gitu. Sistem buatan manusia yang sangat terbatas, yang sangat resisten dengan gangguan sedikit apapun gitu kan ya. Nah, Islam itu sebenarnya datang untuk menstabilkan itu semua. Kenapa mata uang harus pakai dinar dan dirham? Kenapa transaksi moneter itu harus dibatasi? Lebih banyak transaksi real. Mungkin secara pertumbuhan ekonomi nggak sedahsyat kapitalis, tapi secara ketahanan ekonomi dan kemakmuran, maksudnya pemerataan kemakmuran, Islam itu lebih lebih luar biasa dengan segala aspek macam aturannya gitu. Seharusnya gitu ya. Iya, benar. Dengan resesi ini, dengan ketidakpastian ekonomi ini, kan kita harus berpikir gitu kan ya, kenapa sih ekonomi itu sangat mudah rentan terjadi resesi, terjadi inflasi, terjadi deflasi kan? Ini kan harusnya jadi ibroh bagi kaum muslimin ya. Berarti harus ada sistem yang memang itu yang membuat manusia itu sakinah gitu kan ya, tenang gitu kan ya. Nah, itulah Islam itu hadir di sana. Harusnya tuh ya. Itu harusnya seperti itu gitu kan. Kita tuh sudah diberikan fakta oleh Allah. Ini kan ayat-ayat kauliyah ya. Ya kan, yang Allah nampakkan gitu kan dari sistem ekonominya gitu kan, kemerosotannya, ketidakmerataan ekonomi, ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Gitu kan, bagaimana lagi sekarang penghancuran sumber daya alam dan lain-lain. Kan Allah sudah menampakkan ayat-ayatnya ketika hukumnya ditinggalkan. Gitu. Itu kan tanda dari Allah gitu kan, agar manusia itu sadar. Gitu. Jangan sampai nanti baru gitu kan sadarnya itu ketika gitu kan terjadi azab yang sangat besar gitu kan, baru gitu, baru tobat kayak gitu. Kayaknya kebanyakan manusia nunggu kayak gitu deh. Kebanyakan. Gitu. Bener ya, dengan inkonsistensi Amerika terhadap kebebasan perdagangan aja itu tuh udah, kapitalisme itu udah rapuh gitu. Bahkan udah kemunduran dari kapitalisme sendiri ya kalau bisa dibilang. Gitu. Aduh. Ternyata yang kayak saya juga sering berpikirnya tuh, kok kita harus pakai uang ya? Pakai uang kertas gitu. Kok kita sepakat gitu menggunakan uang kertas ini? Padahal biaya cetaknya murah banget. Iya. Kemarin teh saya beli susu murni Kang Dery, artosna 50, aya soekan teu cios. Teu payu. Teu payu. Punten teu tiasa. Nah, susu murni geus dibungkus teh geuning nya. Iya gitu cios atuh pas. Ya Allah, itu rapuhnya tuh ya kayak gitu ya Allah. Walaupun sebenarnya uang kertas boleh dalam Islam. Boleh. Asal nilainya di backup dengan emas. Jadi uang kertas yang dicetak itu senilai cadangan emas. Oke. Gitu. Sehingga tidak mudah juga mencetak karena uang kertasnya ada nilai lindungnya. Apa nilai lindungnya? Emas. Karena uang kertas itu ada satu hal yang menjadi keunggulannya apa? Mudah. Iya, benar. Mudah dibawa. Praktis. Kebayang Kang Dery bare meser mobil, mau masak ya gitu. Bener. Iya kan? Kebayang Kan? Gitu. Nah, uang kertas itu praktis. Nah, gimana cara uang kertas itu agar tidak menjadi kurs yang mengambang, nilainya di backup oleh emas. Gitu. Dan Islam sudah mengatur itu juga gitu kan. Ketika nilai itu di backup oleh emas, maka nilai kertas itu sebenarnya adalah emas itu sendiri. Oh gitu. Gitu. Iya. Terus kalau gambarannya ekonomi dunia saat ini, nah kenapa selain tadi ya karena faktor politik, nah gimana seharusnya suatu negara itu kemudian bisa mandiri dari sisi ekonomi, nggak bergantung dengan yang lain? Apakah memang seketika nih, yaudah deh Indonesia produksi emas buat mata uang, apakah seketika kayak gitu beres atau gimana tuh? Oh, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Harus ada sistem. Sunatullahnya memang kan setiap negara ini saling berhubung, saling membutuhkan. Oh, itu udah. Itu mah sudah bisa terpisahkan sudah lah ya. sunatullah dari dulu gitu kan. Cuman gitu, sebuah negara dia harus punya sistem dan konsep. Itu. Gitu. Sistem dan konsep itu apa? Yang pertama, dia bisa melindungi warganya. Gitu kan. Dia bisa memenuhi kebutuhan warganya. Gitu kan. Dan dia bisa memberikan keamanan di dalam untuk
warganya. Maka ketika bicara misalnya memenuhi kebutuhan warganya, gitu, negara itu akan melihat mana wilayah yang itu menjadi sektor pertaniannya. Maka dibuatlah kebijakan politik pertanian yang di-backup oleh negara. Gitu. Lalu ketika butuh SDM-nya, maka negara membuat sistem pendidikan yang mendukung sistem ekonomi pertaniannya nanti kayak gitu. Nah, sistem misalnya sistem perdagangannya, maka negara membuat peraturan-peraturan yang memudahkan para warganya untuk melakukan usaha muamalah, ya kan, gitu kan, tanpa ditarik pajak yang besar gitu. Nah, itu kan satu kesatuan sistem yang sangat besar. Dan butuh pemimpin yang cakap, butuh sistem yang cakap. Dua-duanya nggak bisa pilih salah satu. Nggak bisa ya? Iya, misalnya Rossi pakai bemo, nggak bisa kan? Mau bisa antol godek gitu pas belok nantinya. Rossi pakai bebek 70. Kang Dery ngangge Ferrari kumaha? Wah. Atau tuh bisa ngahurung kena acan atau mereka. Tukang kacapi kan nyupiran Ferrari. Wah. Gitu. Jadi kan kena ada dua nana gitu kan. Nah, pertanyaannya sistemnya seperti apa? Ya kan kalau kita lihat gitu kan, sistem itu ada dua. Ada yang karena kecerdasan manusia, ada yang berasal dari wahyu. Gitu. Kalau manusia kita meyakini itu ciptaan dari sang pemilik wahyu, maka ketika wahyu itu diturunkan, itu sudah satu set dengan aturan manusianya. Maka butuh sistem yang satu set dengan kebutuhan manusianya, itu sistem yang berasal dari wahyu. Berasal dari Itu Allah. Berasal dari Allah gitu. Bukan yang dibuat oleh manusia sistemnya. Gitu. Sedangkan sekarang Indonesia tuturut munding. Nah, Ya. Kanu sistem. Jadi sebenarnya Indonesia teh pakai sistem naon? Pertanyaan saya juga tadi dulu. Sistem pertanian Sebenarnya Indonesia pakai sistem naon gitu ya. Dulu tuh kata dosen teh sistem campuran cenah. Campuran Antara kapitalis. sosialis gitu kan. Katanya seperti itu gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya kalau sistem campuran nyata terjelas gitu kan. Sistemnya itu. Masya Allah. Di sistem lagi guys bingung. Sistemnya terus bingung. Semerawut. Komodi pemimpinnya guys lah. Tong jauh tingnya. Masya Allah luar biasa. Kayaknya bakal sangat panjang bahasan ekonomi, tapi poinnya kita udah dapat bahwasanya carut marutnya ekonomi dunia saat ini. Dunia. Song podcast ngebahas ekonomi dunia, Pak. Luar biasa. Disaung tinggali. Atau tuh kurang gagah di istana ya. Itu bisa naon sih di istana mah. Di sana duduk-duduk santai aja di istana mah. Masya Allah. Turun. Saya Henry, analisis ekonominya luar biasa. Mungkin banyak dari teman-teman di sini istilah-istilah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Henry mungkin agak roaming. Nah, itu di searching aja tuh. Ekonomi moneter tuh apa? Terus apa lagi? Ada Depresi ekonomi tuh apa gitu ya. Itu coba dieksplor aja karena durasi kudu ngajelaskeun definisi eta hiji-hiji aya bubble ekonomi. Nah, itu istilah-istilah yang coba kita belajar bersama. Ada sarua saya Kang Dery emang ngari henteu tadi susurian teh. Teu oge. Komo eta nu bubble mah. Eta nu asa emang nu apa teh? Bubble kehead. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.